Studybell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 6. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerjaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja, jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit petai yang menjaga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian, Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Hal ini diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kalimat kedua oleh Insinyur Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."
Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu kata tempoh diganti dengan kata tempo, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi pada waktu itu. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. 1. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. 3. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. 4. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. 5. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 6. Aspek spiritual.
Kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. 1. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. 3. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seperti peristiwa Pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 2. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. 3. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. 4. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru tentang video pembelajaran, rangkuman materi, dan informasi pendidikan yang kita sajikan di YouTube Study Bell. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian akan mendukung channel ini semakin berkembang, dan saya akan semangat lagi membuat video-video mengenai pendidikan.